Kalau untuk udah yang pasti sih Doraemon ya. Doraemon udah pasti masih waktunya masih sama, harinya masih sama, jamnya masih sama. Cuman dulu zaman saya kecil ya Mike, mungkin zaman kamu kecil, zaman kita kecil lah jam 8 sampai setengah 9 ya. Udah kayak nggak mau diganggu. Mami jangan ganggu, udah bener-bener duduk. Tapi sekarang ada tambahan lagi setengah jam dari jam 8 sampai jam 9. Hari masih sama. Jadi kalau bisa dibilang kita itu mungkin bener-bener salah satu anime paling lama yang main di TV station itu. Itu bisa gue pastikan ya, bukan salah satu, sudah pasti yang pertama dan masih main ya kan? Masih main. Masih. Guys, balik lagi bersama gua Michael, raja terakhir dari Isekai ya. Spesial banget nih, seperti yang udah pada lihat ya. Tadi gua nggak sengaja colongan ke situ, padahal nggak boleh lihat ke situ karena maaf ya Pak Editor ya. Seperti yang kalian lihat, episode kali ini episode keberapa yang kita nggak di Isekai Coffee. Kenapa? Karena nggak mungkin gua bawa semua barang-barang ini, semua ini ke Isekai. Terlalu banyak, nggak muat, isekainya kecil ya kan. Jadi Isekai Coffee Shop Talk kali ini kita ada di tempatnya Ibu Irma. Jadi di sebelah kiri gue ini ada siapa, coba namanya Bu, kenalin Bu. Helena Irma. Jadi Ibu Helena Irma ini adalah jangan dari gue yang ngejelasin, biar dia ngejelasin sendiri siapa dia dan apa yang dikerjakan. Silakan Bu. Oke, so apa nih panggilannya buat para penonton? Nggak ada, bro aja, bro and sis. Ya? Bro and guys sis lah ya, oke. Hey guys, so mungkin perkenalkan saya dengan Helena Irma. Dan kebetulan saya sebagai Regional Director untuk di PT Berkat Animasi Internasional Indonesia, dan perusahaan kita adalah salah satu pemegang lisensi untuk beberapa karakter Jepang yang ada di Indonesia. Nah mungkin di sini kalian siapa yang growing up dengan Doraemon, Shinchan, Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon, nah itu semuanya kita yang pegang. Di lain dari itu nanti mungkin saya mau coba share dengan Mike ya, ada beberapa karakter lainnya yang sedang kita pegang, jadi seperti Shimajiro, Kumamon, terus kemudian pokoknya kita udah kayak pemegang lisensi yang berhubungan dengan manga-manga dan Japanese lah ya. Gitu ya guys ya. Jadi kalau ini kan gede kan sama Doraemon. Oh iya kan, dong, pasti dong. Dulu masih zaman decoder ya. Zaman decoder itu setiap jam 8 itu nontoninnya si Doraemon itu. Jadi sekilas ya guys ya, buat lu yang lagi pada nonton nih, segitu banyak license yang dipegang sama Ibu Irma. Itu semuanya resmi ya. Jadi kalau kalian sempat berpikir lihat di supermarket ada sendal jepit Doraemon atau lihat boneka Doraemon, baju atau kos kaki, kosmetik, tapi yang dijual di toko-toko yang resmi ya, itu udah pasti license-nya resmi dan dari beliau. Jadi terima kasih dulu nih sebelumnya nih ya untuk Ibu Irma dan company-nya yang ngebawa license itu masuk ke Indonesia ya guys ya. Mantap. Oke, gue mau nanya lagi, ada yang mau nanya nggak? Lu ada yang mau nanya sejauh ini? Belum. Oke, Bu, aku mau nanya Bu. Jelasin dong secara garis besar ke teman-teman yang nonton, kalimat yang gamblang atau kalimat yang awam, apa sih licensing itu, apa sih licensing? Iya sih, mungkin kata-kata licensing itu kadang orang kalau ditanya nih, banyak orang kadang nanya licensing kerjaannya dia apa, licensing apa licensing, leasing ya, orang mikir apa gitu. Oke, licensing itu adalah sebenarnya mungkin itu bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya adalah lisensi. Jadi untuk kita jual merek, kita jual karakter gitu. Jadi bisa dibilang licensing bisnis, kita sebagai pemegang lisensi karakter ini apa yang kita lakukan sih gitu. Jadi pertama kita itu menjual karakter Jepang ini ke beberapa perusahaan lokal. Perusahaan bisa apapun itu di dalam bisnis apapun itu, untuk mereka menggunakan karakter kita. Nah di situ dimana dari si pihak perusahaan ini untuk mau pakai karakter itu kan harus bayar biaya lisensi. Jadi biaya lisensi, jadi bahasa gampangnya biaya penggunaan karakter lah gitu. Jadi bahasa yang gampang dipahami ya, karena lisensi itu bahasanya agak sedikit complicated gitu kan. Nah terus kemudian apa yang kita kerjakan lagi kan, jadi di situ yang kita kerjakan lagi adalah kadang kita suka bikin event kalau ada di mall-mall, jadi supaya
orang tahu nggak cuma produknya aja, tapi tahu oh ternyata karakter ini ada produk A, B, C, D, E, F, G, dan kita juga bekerja sama baik dengan beberapa mall dan beberapa untuk perusahaan-perusahaan retail ya. Jadi untuk bikin misalkan ada event mungkin di sini para penonton udah pernah lihat kadang suka ada event Doraemon di mana. Ya kemarin ada kan ada yang di Ancol tuh ya kan yang 100 Doraemon itu kan. Nah itu dari sini juga pasti kan Bu? Yes, kita yang bikin juga. Jadi kalau ada patungnya, ya ada patungnya, terus ada maskotnya. Nah itu semuanya. Saya sempat bersih tegang tuh di sana. Di Ancol? Iya, saya sempat nanya sama masnya atau mbaknya yang jaga. Enggak, gue bukan mau bawa pulang. Bukan mau bawa pulang ya, gue mau bayarin satu. Gue tanya boleh nggak satu? Masa dari 100 nggak boleh dibayarin satu kan? Ternyata memang banyak nggak cuma kamu aja, Mike. Jadi setiap kali kalau saya punya event, itu waktu itu sampai kita ada satu event, Bu boleh dong saya bikin duplikatnya boleh nggak? Nggak boleh, bayar. Gitu ya guys ya. Jadi semua di sini serba license ya. Jadi kalau misalkan ya balik lagi tadi, misalkan teman-teman yang lagi nonton nih punya perusahaan contoh perusahaan apa coba? Misalnya perusahaan makanan, minuman, pengen dibikinin berbau Doraemon atau menggunakan gambar Doraemon bisa gitu ya. Jadi terbuka ya opportunities terbuka. Sekarang jualan lah ya. Iya, terbuka opportunities ya guys ya buat teman-teman yang mempunyai bisnis plan dan ingin menggunakan licensing yang dipegang sama Ibu Irma, silakan aja langsung kontak. Nanti kita kasih kontaknya. Sosial medianya kita kasih juga. Boleh, berarti sekaligus ini saya jualan ya. Boleh dong, boleh. Thanks to you loh, Mike. Sama-sama, Bu. Terus nanya nih, pertanyaan ketiga ya. Bagaimana proses seorang pebisnis di Indonesia mendapatkan license yang resmi dari Ibu? Apakah caranya gimana nih Bu? Gitu. Misalkan ada yang mau nih, caranya gimana? Caranya sebenarnya gini kan, biasanya kan kita harus sorting dulu ya, maksudnya sorting out company-nya seperti apa, kita lihat background company profile-nya, terus kemudian produknya seperti apa. Nah biasanya kita minta mereka untuk bikin proposal, bikin marketing plan, maunya seperti apa, kita ajukan ke pihak, kan kita punya untuk karakter-karakter ini kan punya untuk pemegang prinsipal pusat ya, bahasa kerennya headquarter lah. Gitu. Headquarter ya guys. Ya HQ guys. Ini daerah sini masih Jakarta Selatan. Ini region HQ. Ini Jakpus ya? Tapi nggak apa-apa. Aku anak Jaksel jadi nggak apa-apa. Jadi di situ kita ajukan proposalnya, semuanya. Terus kemudian jadi kan biasanya kita ada prosesnya itu kurang lebih ya 1-2 bulan lah ya. Jadi pengajuannya mulai dari idenya, desainnya seperti apa, kira-kira nanti yang mau diproduksi berapa banyak, sampai nanti kan kita hitung-hitungan nih biaya lisensinya berapa. Udah ada bagi hasil mah. Bayar biaya lisensi. Kalau aku zaman dulu yang bikin patung itu bagi hasil yang ya. Original lisensi ada. Terus dari setiap patung mereka minta bagi lagi berapa. ada. Karena mungkin bayaran yang lisensi di depannya mungkin kecil. Iya, kan? benar. Ya tinggal nego-nego lah gitu ya guys. Nego lah ya. Ya nanti dari situ kita hitung karena kan ada biaya royalty persennya kan gitu. Jadi ya proses kurang lebih 1-2 bulan. Tapi untuk proses awal biasanya harus jelasin ke kita dulu kalian produknya apa, mau ngapain dan seperti apa gitu. Ada nggak Bu yang begini Bu? Dia udah bikin proposal nih sama Ibu dari company di Jakarta ini udah oke. Pas Ibu kasih ke principal atau headquarter di Jepang ternyata ditolak. Ada nggak yang begitu? Banyak guys. Jadi ini mungkin sekaligus ini ya buka-bukaan suka dan duka ya. Jadi kan orang lihat sukanya aja ya, duka di belakang itu banyak guys. Jadi biasanya pinter-pinternya kita aja kalau kelihatan. Sekarang kan perusahaan banyak ya, ada perusahaan besar, perusahaan corporate, ada local brand ya. Jadi di situ kita lihat kalau kredibilitasnya bagus, mereka punya brand awareness dan engagementnya bagus, very strong in the market, dan why not? Jadi kita bantu perjuangkan. Ibu fight lah ibaratnya ya. Ini kayak kita harus go with this brand ini oke banget nih, sebagai jualannya oke juga, brandingnya mereka juga oke. Coba deh gitu kan ya. Karena kan kalau yang terus juga mungkin tambahannya gini, kalau karakternya udah terkenal kan nggak cuman bisa terkenal gitu aja ya. Kan kita harus gini kita sebagai yang ada di sini kita harus bantu dengan beberapa brand yang memang sudah terkenal dan which is kita kita combine jadi collab lah ya gitu. Ya sekarang kayak tahun sekarang kan tahun ngetren collab kan. Semua di-collabin. Ada bocoran ntar ya apa yang di-collabin ya guys ya. Masih secret itu ya nanti ya. Tapi aku udah tahu duluan karena aku orang secret. Boleh Mike ya, khusus di channel lu lah ya. Oke, aku mau nanya lagi nih. Siapa yang mau nanya? Lu mau nanya nggak?
sejauh ini belum ada pertanyaan menarik nih. Memang kalian kurang menarik. Dari muka udah kelihatan. Nggak asik nih ya, pertanyaan basic-basic aja ya. Mau nanya ya Bu ya, license apa yang sejauh ini udah Ibu dapetin? Boleh dong disebutin dong. Oh, karakter yang kita punya itu kita ada Doraemon, ada Shinchan pasti, terus kemudian Dragon Ball, One Piece, terus Sailor Moon, terus kemudian si Majiro, terus kemudian kita punya Kumamon, terus sudah itu aja. Baru 7 nih ya? Baru 7, yang ya. pasti Udah ya? cukup 7 yang pasti baru 7 ya? Nih tuh, ini guys ya, tuh One Piece ya. Jadi super ini buat teman-teman ya, buat teman-teman kan banyak nih teman-teman kita nih yang suka pakai baju bajakan One Piece nih ya. Hati-hati guys. Nah iya, beli yang asli dong. Hati-hati guys. Jangan daripada bajakan. lu bikin yang bajakan, mendingan hubungin gua. Nanti gua kenalin ke Ibu Irma, ya kan? Untuk mendapatkan baju license yang resmi atau bikin merchandise yang resmi yang asli. Iya dong. Lu bisa berbangga, ya kan? Terus juga industrinya maju, jadi nggak mandek di situ aja karena udah ada perwakilan resminya dari Indonesia. Iya, ya jadi kan? juga sebenarnya dengan lisensi ini adalah sangat bagus karena kita juga pengen mengedukasi sebenarnya para mau industri besar atau industri kecil bolehlah dicoba untuk belajar membudayakan untuk dengan memproduksi produk-produk yang berlisensi resmi. Ya kan? Iya. Oke, gua ada pertanyaan menarik nih guys, tiba-tiba nongol nih di luar skrip, nggak apa-apa ya. Jadi gini Bu, kalau misalkan ada perusahaan kecil nih, let's say dia perusahaan rumahan yang karyawannya cuma 3 orang dan dia nyablon bajunya pakai sabun tangan, tapi dia pengen coba ngedapetin license untuk misalkan Sailor Moon, gitu, itu gimana hitungannya Bu? Nah, kadang gini, kalau misalkan yang terlalu home industry juga kita sih susah biasanya. Cuman kita ngomong, kita bahasanya mungkin ini namanya local brand kali ya. Jangan biasanya kadang kalau misalkan kadang kita suka lihat dulu nih marketnya sesuai atau enggak gitu. Karena kan setiap karakter ini kan marketnya beda-beda. Kayak kita ngomong ya tau lah ya, Doraemon kan udah semua umur, semua market sampai masuk orang tua aja tahu ya kan. Terus kalau misalkan market yang premium itu misalkan kita bilang seperti One Piece, Sailor Moon, dari situ lebih segmented. Tapi kalau misalkan ada perusahaan yang memang sesuai dengan segmented marketnya dan memang mau tertarik, nah biasanya kita coba bantu nih, kira-kira mereka bisa produksinya berapa banyak gitu. Nanti kita coba ajukan. Jadi kalau kadang gini terdoktrin orang-orang bahwa di luar sana license itu mahal. Yes. License itu susah. Pengalaman pribadi ya, Mike. Kayaknya menggebu-gebu banget gitu. Iya, Bu. Gua tuh meeting sama Pang ya. Itu gua mau masuk ke ruangannya aja udah dengkul udah gemeter, Bro, ya kan? Jadi pengalaman pribadi langsung ya. Iyalah. Tapi bener karena gini, kalau saya selalu bilang gini, ke semua lisensi saya saya itu sales yang jujur. Jadi kelihatan kok dia sales yang jujur. Jadi nggak mau janji surgawi kayak begitu. Jadi soalnya banyak licensing yang gini ya guys. Ini banyak yang kejadian gini. Ada yang ya? di Hong Kong, yang di Hong Kong gini licensing. Dia perwakilan tapi dari Hong Kong. Dia bilang tenang aja kalau mau Dragon Ball pasti bisa. Ternyata ditolak sama Dragon Ball pusat Jepang. Akhirnya gue langsung potong jalur ke Jepang, tapi juga nggak jadi Dragon Ball, tapi yang lain gitu. Tapi ya banyak sales yang menjanjikan bisa nih, gampang nih, ternyata enggak juga. Iya, terus juga orang terdoktrin bahwa selalu gini, Bu, pasti mahal ya biayanya. Kalau saya punya prinsip selama saya 13 tahun jualan adalah nggak mahal, nggak murah, Pak. Itu kita bilangnya affordable. Saya akan bantu karena konsep di lisensi ini adalah mungkin yang orang-orang nggak tahu, karena saya cukup sebagai sales kita harus tahu situation market situation itu seperti apa. Jadi kalau mau kasih biaya lisensi harus tahu nih kira-kira economic situation nih kayak gimana gitu. Kayak produknya kalau cuma ada di modern nggak mungkin dong di charge dengan maksudnya biaya lisensi yang tinggi gitu. Jadi kalau bisa dibilang kalau dengan saya itu tadi saya sales yang jujur. Jadi saya ngelihat marketnya lagi jelek, oke deh kita coba. Ya tolong dicatat ya, boleh loh. Jangan pada takut ya. Kalau ada yang mau mencoba licensing yang tadi dipegang 7 licensing, 7 karakter yang dipegang itu silakan ya. Nanya nih Bu, langsung to the point. Bottom price untuk licensing paling murah tuh berapa? Let's say untuk sekedar Doraemon kan banyak yang di licensing kan. Misalkan untuk apparel atau untuk food, itu harganya sama atau beda atau bagaimana? Harganya atau misalkan cuman sekedar penayangan film misalkan, pasti kan harganya beda-beda dong ya kan. Nah itu hitungannya yang paling murah yang mana dan berapa paling murahnya?
sebenarnya kalau dibilang harga pasti beda-beda, Betul. nggak bisa disamakan ya. Cuman kalau bisa dibilang murah atau mahal itu relatif ya. Yes, itu relatif ya guys. Relatif Malu ya saya guys. jadi nanya begini kan. Relatif ya guys. Jadi kalau ditanya nggak ada tuh bottomnya kayak oh paling murah sekian puluh juta atau paling mahal sekian ratus juta atau jadi relatif lah tergantung produknya apa. Terus jadi kan nggak mungkin tiba-tiba misalkan oh produk minuman misalkan di angka misalkan berapa 150 juta gitu. Itu kan nggak murah juga kan relatif gitu Yes, kan. nggak Tapi murah juga mungkin nggak mahal juga. Kalau yang minta dibilang- minumannya Starbucks jadi murah. Nah, Tapi kalau yang minta iya, ikan kan jadi mahal jadi ya. bisa dibilang kan relatif. Oke, jadi Ibu dalam menentukan harga juga ngeliat-liat dong ya siapa kliennya. Saya kalau menentukan harga biasanya saya langsung begini, kayak tanya apa estimasi sales mereka per tahun berapa sih? Oke. Kira-kira untuk mau produk yang mau diproduksi itu berapa banyak sih Oke. gitu. Jadi nanti dari situ kita kan bisa lihat nih mereka distribusinya di mana. Kalau distribusinya cuma di modern atau modern sama tradisional atau mass market gitu kan pasti kan kelihatan juga. Nah, itu akan nanti menentukan biaya dan persentase untuk dari royalty itu sendiri. Oke, jadi semuanya ada hitungannya guys, yang nggak ada hitungan pasti ya gitu. Kayak nggak kayak beli mobil kalau tipe berapa Udah langsung 200 juta, 200 Iya, juta jadi gitu. ini custom ya, Enggak. custom made by order gitu. Ibaratnya mau apa, lu mesti bilang dulu, oh nggak bisa bohong juga ya, gue mau beli license buat bikin sendal, ternyata pas lu dapat license-nya, lu bikin buat topi juga, apa juga, jangan ya Iya. guys, itu namanya brengsek ya. Kadang biasa bisa asal info ke kita dulu. Yes, info di misalkan- awal ibaratnya, Info di ya kan? awal. Gitu. Terus nanya lagi nih Bu, selain di perusahaan ini nih ya, selain licensing apalagi yang Ibu kerja ini? Apakah Ibu juga termasuk produksi kah? Atau distribusi kah gitu? Kebetulan enggak, kita hanya memang benar-benar jualan lisensi. Fokus? Ya fokus. Namanya fokus ya. Karena kalau nggak fokus nggak bisa besar. karena nggak bisa besar bisnisnya. Jadi kita fokus ke lisensi, jualan produk, sama untuk fokus di ini kita kerjasama dengan mall-mall dan pihak retail untuk bikin yaitu kayak event Doraemon Corner atau Shinchan event gitu. Jadi supaya kan gini, kadang orang lisensi itu cuma mikirnya gini, jualan lisensi aja, tapi mereka tidak memikirkan gimana cara untuk memanage dan menstabilkan positioning dari karakter itu. Jadi awareness-nya, mereka harus edukasi juga ke orang-orang ya. Ini karakter ini ada loh dan cocok untuk produk lo gitu ya, terus juga karena kan kalau kita ada event di mall-mall kan orang tahu eksistensinya itu ada gitu loh. Dan kita sebagai pemegang lisensi kan kita konsisten. Jadi saya punya prinsip juga gini, kalau kayak perusahaan ambil dengan saya udah bilang udah jualan aja, yang mikirin brand awareness-nya saya aja gitu. Guys, jadi obrolan kita sama Bu Irma ini ketahuan berbobot sekali ya, beda dengan coffee shop talk kita yang lain ya. Sangat berbobot ya. Langsung ini beda ya. Feel-nya beda ini, Very berbobot deep ya. sekali kan. Besok-besok kayaknya saya bikin satu TikTok kali ya buat khusus ini lisensi kali ya. Boleh ya. Boleh sih itu sih Bu, itu boleh banget serius. Kamu Dan guys ya, yang pasti ya dengan adanya Ibu Irma di sini dan company ini ada di Indonesia, kalian tuh harus berterima kasih banget. Balik lagi seperti yang tadi gue bilang, waktu gue ngambil license di luar negeri itu pressure-nya beda. Di pundak gue itu rasanya kayak ada pundukan yang sangat besar gitu loh, berat mau ketemu dengan orang-orang Jepang ya kan, karena orang-orang Jepang itu belum tentu Inggrisnya juga lancar dan Inggrisnya bagus. Mereka belum tentu juga ngerti bahasa Inggris yang gue tulis, dan translate Jepang gue juga belum tentu bagus-bagus amat. Tapi dengan adanya Ibu Irma ini perwakilan yang resmi di Indonesia, udah dimudahkan banget guys. Lo nggak usah jauh-jauh terbang ke sana ya kan, nggak usah panas-panas dingin-dingin di sana, nggak usah pusing dengkul gemeter ya kan. Seandainya ditolak, modal lo berapa sih ya meeting-meeting begini kan, daripada lo kayak gua kesana, untung dapet kan. Untung ya, tapi tetap aja ya pusing ya. Tetap pusing. Gue nanya lagi nih Bu, pertanyaan berikutnya. Dulu kan Doraemon kan main di TV di RCTI itu ya kan? Sekarang kalau mau menikmati
film-film kartun yang ibu pegang license-nya ini selain di TV di mana lagi? Kalau untuk udah yang pasti sih Doraemon ya. Doraemon udah pasti masih waktunya masih sama, harinya masih sama, jamnya masih sama. Cuman dulu zaman saya kecil yang mungkin zaman kamu kecil, zaman kita kecil lah jam 8 sampai setengah 9 ya. Udah kayak nggak mau diganggu. Mami jangan ganggu. Udah bener-bener duduk. Tapi sekarang ada tambahan lagi setengah jam dari jam 8 sampai jam 9. Hari masih sama. Jadi kalau bisa dibilang kita itu mungkin bener-bener salah satu anime paling lama yang main di TV station itu. Itu bisa gue pastikan ya, bukan salah satu, sudah pasti. Sudah pasti yang pertama. Dan masih main ya kan? Masih main, iya, masih kan? main. Masih. Bener-bener itu udah nggak bisa diganggu gugat ya waktunya. Dari toynya langsung kan? Ada license kan? Ya, nah itu pertanyaan menarik itu. Pertanyaan menarik yang harusnya dan memang harus kita bahas. Nanyanya kencengan dong biar masuk. Pakai teks. Pakai teks. Memang masih beredar dan tidak di take down. Iya, jadi sebenarnya itu udah kita sampaikan nih ke pihak prinsipal dan itu harusnya bisa kita take down jika kita membuat official YouTube dan mereka tidak bisa earning money dari situ, tapi Tadinya ke ibu jadinya. tapi apa daya ya, kan saya udah menyampaikan, saya udah Mereka punya juga ide, diam-diam doang mereka ya? diam aja ya sudah lah Karena- ya. Jadi karena licensing itu yang mereka terlalu banyak yang mesti diurusin men, asli. Jadi Seriusan. kalau Parah. ditanya mungkin sampai nanti sebenarnya kita sudah kasih ide nih, kayak kamu harus punya official, tapi kayaknya mungkin mereka karena kan namanya sudah besar ya bisnisnya, jadi mereka maunya kalau udah bikin YouTube tuh secara global, jadi Secara nggak proper banget maunya proper gitu. global dan bukan per negara ya Mike, Yes. gitu loh kan beda ya kalau kayak karakter Quarter yang lagi ibaratnya kan. iya, mungkin kan sekarang kalau ada karakter yang memang strongnya dari YouTube, ada kan dia kayak bla 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 Indonesia official, bla bla bla, mungkin Malaysia official, bla 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 Turki official gitu. Yes. Jadi kalau di kita karena udah besar dan sudah lama, mereka maunya ya cuma satu global gitu. Tapi Oke. mereka tidak bisa melakukan itu karena kan beberapa masih main di TV lokal. Yes. Oh iya. Iya. Jadi si malakama juga kan hitungannya kan. Iya, jadi Plus minus, bro. plus minus lah ya. Kadang ya tutup mata lah kita, Mike. Tahu nggak kenapa dia tutup mata? Tahu nggak kenapa? Gue kasih tahu nih. Gue kasih tahu guys. Karena cuannya udah gede banget ya kan. Jadi dicolongin orang dikit masalah YouTube tutup mata dia. Tutup mata guys, karena gini loh, anggap aja iklan berjalan ya. Oh. Jadi kalau gini, kalau kalau kita misalkan cuma mikirin di situ udah habis uang. Ya iya, kalau emang ini kan YouTube kan personal kan, Iya, kayak capek lagi ya. kayak gini deh, saya texting kamu, boleh nggak di take down? Itu kita dari kamu kan kamu udah earn money ya? Iya, cuekin ya. Iya, kan? cuekin lah, pasti ini ya. Oke, Bu, cerita dong, Bu. Curhat dong. Jangan saya mulu yang curhat di sini, malu kan gua. Mhm. Ibu curhat dong. Curhat boleh, kayak tadi saya udah selipin curhat sih. Gimana kendalanya Ibu atau susahnya keluh kesahnya mendapatkan licensing pertama Ibu? Ini apa, karakter atau Apa aja. klien? Apa aja? Apa aja? Karakter dulu yang urusan ke Karakter Jepangnya. dulu. Kalau karakter sebenarnya gini, kalau karakter yang sudah lama kan memang kita udah, perusahaan kita aja itu udah, kita kan grup ya ini perusahaannya, jadi udah hampir 40 tahun ya. Jadi udah 4 dekade. Jadi awal banget sekali itu tuh, ingat nggak Candy Candy? Ingat. Ya, Ingat. itu dari kita punya grup dulu yang bawa Candy Candy Oke. zaman dulu. Terus itu terus kan dulu kalau mungkin pas Doraemon masuk itu tuh dari tahun 1979. Itu masih di TVRI yang hitam Emang putih. sempat Doraemon masuk TVRI? Dulu zaman banget hitam putih. Gua malah nggak tahu nih. Belum lahir. Gua emang belum, aku lahir. belum. Aku belum lahir Ini tahun cerita 79. dulu yang Aku belum lahir. orang-orang nggak tahu kan. Zaman dulu itu masih yang hitam putih. Terus Ini informasi bagus sekali ya guys ya. terus masuk, terus habis itu kan sudah kan kita di RCTI dari situ. Oke. Jadi awal mulai itu saya juga lupa ya tahun kapan, mungkin saya juga belum lahir. Nah, belum lahir juga. Belum lahir. Jadi belum lahir guys ya. Terus dari situ udahlah kan, karena kan kalau yang karakter lain kan kita sudah memang saya melanjutkan aja lah ya. Jadi paling kalau bisa dibilang mungkin karena kan kita sudah punya kredibilitas untuk membangun karakter ini, dari situ ya mungkin dengan karakter-karakter yang baru kan ya mereka tahu kan kita Udah pernah pegang license how we ini, maintain, ya iya kan? gitu. Kalau Sama sih. ditanya sebenarnya
curhatannya banyak, Mike. Orang cuma ngeliat gini kayak, wah gila, ini Doraemon udah terkenal ya, wah ini udah Dia nggak tahu terkenal. struggle-nya Iya, kayak apa struggle-nya, kan. Memperkenalkan kucing bener. tikus kucing biru ini ke Iya, bener. Santero Jagat Raya. Iya. Sekarang lu tinggal nikmatin Karena enaknya doang ya kan. Kalau ditanya journey-nya adalah saya sama tim itu kita bener-bener building the brand itu sekitar mungkin berapa 7 to 8 years ya until kita bisa diterima sekarang. Jadi kalau ditanya guys, jadi zaman dulu saya ini kan nokin pintu ditolak, ngapain Doraemon biru semua, jelek ya. Itu curhat nih ya gitu. Jadi sedikit curahan hati yang orang nggak tahu, orang cuma ngeliat enaknya aja nih gitu. Jadi sampai akhirnya ya itu yang tadi saya bilang. Jadi yang saya kasih bahwa positioning karakter itu tergantung dari kita maintain karakternya itu seperti bagaimana gitu. Jadi kalau ditanya semuanya harus berjalan selaras dan seimbang, dari lisensinya iya, eventnya iya, marketing plan-nya iya, semuanya kan harus brandingnya seperti apa itu harus dipikirin gitu, Mike. Jadi orang cuma ngeliat enaknya doang, nggak ngeliat nggak enaknya. Iya. Biasa itu namanya juga netizen ya guys ya. Iya. Ngeliatnya cuma enaknya doang. Kan selalu rumput tetangga lebih hijau ya, Mike ya. Betul, itu aku juga ngerasain, tapi aku nggak mau curhat. Udah kebanyakan curhat. Sudah banyak curhat. Ada nggak sih perbedaan di zaman ibu dulu ngambil license dengan sekarang? Maksudnya baik ibu itu ngambil di luarnya, mungkin dulu lebih susah kah atau lebih gampang kah, atau mungkin sekarang lebih mudah karena by Zoom doang gitu kan? Dan ada nggak perbedaan buat teman-teman di Indonesia yang dulu mau ngambil licensing melalui ibu dulu dan sekarang? Sebenarnya kalau bisa dibilang kalau untuk zaman dulu itu kan kita lebih fokusnya ke perusahaan-perusahaan yang corporate yang harus perusahaan besar gitu. Contoh yang kayak sekali bikin banyak gitu kan, sekali bikin skandal banyak gitu kan. Sekarang ya kayak misalkan, nah itu juga kalau sekarang kan lebih gampangnya gini, kita kan licensing trend itu berubah. Jadi kalau zaman dulu tuh harus perusahaan-perusahaan yang grup gitu ya, kayak kerennya. Iya, kalau sekarang sama orang ibaratnya gitu kan. Kalau sekarang ibaratnya gini, kayak kamu punya local business gitu, local brand gitu di Instagram, jualannya fokus online e-commerce, tapi followernya di Instagramnya udah 1 juta, 2 juta, itu bisa. Karena kan yang tadi saya bilang ngikutin perkembangan zaman ya guys ya, fleksibel jadi ya kan. Harus ngikutin, karena kalau enggak juga kaku lu kayak kanebo kering. Iya bener. Kaku bener kayak kanebo kering. Kayak lu. Nanti susah. Oke. Kita tuh punya ada komunitas fanbase, tapi memang bukan official dari kita. Jadi kayak memang ini didirikan oleh sekelompok orang-orang yang memang dia big fans Doraemon sekali. Nah biasanya kadang kalau kita punya event, waktu kita punya event besar tuh di yang dulu di Kelapa Gading pernah, di Ancol pernah. Kita biasanya kerja sama lah dengan mereka. Jadi misalkan kalau kita ada event-event besar, terus kita invite mereka. Nah setahu saya yang memang fanbase ini kita ada, tapi ya kan udah seumuran kita lah ya, bukan anak kecil ya. Jadi mereka mereka hanya punya satu Facebook fanpage yang which is itu men-share produk-produk Doraemon apa aja sih gitu. Tapi nggak ada officially yang kayak aktivitasnya kayak harus kita ngapain kayak begitu. Tapi cuma kadang kita suka involve mereka kalau kita ada acara lah, Mike. Nah kalau misalkan nih gue melanjutin pertanyaan nih Ki, kalau misalkan mereka mau bikin event nih Bu, local event kecil dari company bisa support kan? Biasanya kadang gini, kalau untuk mereka mau bikin event kecil, nah kadang lebih ke activity kali ya. Jadi ke activity, cuman kita support lebih ke kayak misalkan produk-produk Doraemon aja gitu. Produk-produk yang dari kita kira-kira bisa untuk kita share ke fansnya, ke community. Karena kan kalau kita ngomongin untuk event yang harus menginvolve kita punya karakter secara official kan agak susah kan, biasanya berbayar gitu. Jadi kita support tapi activity-nya harus generik. Paling kita support dia goodie bag pas. Bu, kan sekarang kan kita sama-sama tahu nih udah banyak kartunis lokal atau IP lokal kan? Iya, benar. Ibu memutuskan ke depannya akan ngambil IP lokal itu juga di perusahaan ini atau enggak? Dan kalau memang iya, apakah Ibu mau coba jual di misalkan HKTDC kan suka jual license komik-komikus lokal dijual di sana gitu. Apakah akan ada rencana ke sana? Kedepannya sih mungkin kedepannya sih bisa. Cuman tapi kan biasanya begini, kalau karakter lokal itu kalau sebelum misalkan kita mengambil karakter kan
saya harus tahu nih karakter ini udah besar atau belum, kayak mereka sudah pernah ngapain aja sih sebelum untuk dikembangkan di luar negeri atau kita kembangkan untuk dengan klien-klien kita yang sudah ada gitu. Oke. Karena kan kita nggak, maksudnya sekedar bikin asal ngambil juga, bikin ya kan? karakter itu kan nggak sekedar gampang ya, Mike. Iya. Apalagi kebetulan saya itu pegang Indonesia, Malaysia, Singapura. Jadi Jadi baru tahu, ya, baru jadi tahu nih, baru kan? tahu ya. Jadi Jadi aku udah tahu Bu, cuma pura-pura iya, pura-pura gitu ya, nggak tahu pura-pura aja. ya. Boleh loh actingnya, Mike. Jadi dari situ market masing-masing negara kan berbeda Yes. gitu. Tapi sebenarnya potensi, saya amazed dengan banyak beberapa kreator lokal, karena kebetulan ada secret, cuman saya nggak bisa sebutin nama kan. Kita ada kolaborasi lah dengan karakter lokalnya, ditunggu tahun ini. Tunggu ya. Kelanjutannya tunggu ya. Jadi tapi kenapa saya mengambil nanti karakter ini juga karena saya ngelihat potensi mereka yang sudah mereka lakukan sebelum dengan saya. Iya. Jadi kan namanya kalau kolaborasi harus sama-sama. Kalau dong. kita sebut nama itu, siapa di antara di ruangan ini yang nggak kenal? Pasti tahu semua. Pasti tahu semua. Iya. Udah cukup terkenal guys di Indonesia guys. Banget ya kan. Cuman tunggu tanggal mainnya ya guys. Yes, nanti kita akan announce dan semoga kita dapat liputan eksklusif ya guys. Iya ya. dong, dapat pastinya. Terus ada yang mau tanya lagi yang hal menarik nih? Apa tuh? Oh ya, Bagus, kalau bagus. ya this a good question, karena mungkin sekaligus memberitahukan ya. Jadi kita itu dibagi ya tadi seperti Mike bilang nih. Jadi namanya seperti ini tuh divisinya banyak sekali. Jadi kebetulan kita punya hanya untuk lisensi di produk, merchandise dan event. Jadi kalau untuk berhubungan dengan DVD, movie, Mike itu udah dihandle untuk pihak lain. Jadi biasanya ada kita pihak ketiga lain yang memang bagi inilah. yang Bagi piring lah. ya karena kan soalnya di Jepangnya sendiri memang dihandle divisi yang sangat luar biasa banyak. Jadi kebetulan kita hanya untuk fokus di balik lagi ke fokus ya. Yes. Kan kalau nggak fokus nanti Merchandising ya? susah merchandising, terus marketing, event. Yes. Jadi kejawab itu? gitu. Kejawab Cukup lah ya. kejawab? Kita udah berapa pertanyaan ini? 13-an ada. Gua lupa. Bilang ke teman-teman yang nonton jangan lupa 4S itu, guys. Kenapa sih selalu lupa 4S itu? Jangan lupa ya guys, di like, komen, share sama subscribe ya. Terus nyalain langsung lonceng apa? Warnanya apa? Karena kita Doraemon hari ini lonceng biru. Biru, lonceng biru lah ya, biru atau Ini Doraemonnya biru, loncengnya kuning. iya loncengnya terserah mau apa pokoknya gitu deh ya kan. Gitu deh. Oh ya lupa guys. Thank you ya guys sekali lagi buat Isekai Coffee yang selalu mensponsori saya ya. Oke. Terus aku mau nanya lagi, pertanyaan terakhir buat Ibu Irma nih. Terakhir kan kenal Ibu Irma kan rambut masih panjang dan pirang ya guys. Oh, gitu. Gue nggak pernah ketemu dia rambut hitam, nggak pernah. Selalu kalau nggak pirang. Terus terakhir itu magenta atau pink ya waktu itu ya? magenta. Nah magenta atau pink lah ya gitu kan. Nah sekarang kan Merah, apa nih? ya. Marun Merah. ya? Merah marun ya? Red Hot Chili Pepper lah ya. Red Hot Chili Pepper yang pedas banget itu ya. Sebagai perwakilan Doraemon, kenapa nggak biru Bu warnanya? Oh, nggak biru. Karena pernah biru. Nggak pernah biru. Jadi meskipun anak saya berwarna biru, tapi rambut saya nggak pernah biru, Mike. Oke, kenapa nggak alasannya dong kenapa gitu? Why? Alasannya? Itu yang gue pengen tahu sebenarnya. Kenapa ya? Oh, karena ini saya kan udah kalau gimana lu kasih gue pertanyaan susah amat, kagak ada kenapa. Jadi ini karena ini tahun ini saya tuh lagi punya kolaborasi salah satu anak saya ya, bayi saya ini Shinchan dengan sesuatu. Jadi kan supaya saya ini brandingnya dapet kan rambut saya merah kayak Shinchan nih, lihat tuh. Gue kepikiran nanti kalau pas akhir tahun ya, yang buat Secret Project ini gue mau pakai baju merah polos, celana kuning, Kok bisa loh? sepatu biru. Harus iya. Lu besok jadi liputan ini khusus lu bikin dandan kayak Shinchan. Iya. Boleh juga tuh, itu boleh juga. Jadi salah satu alasan begitu, karena kenapa rambut gue nggak pernah hitam, buat branding. Kan gue ini di branding. Jadi trademark. Jadi trademark. Sama kayak teman-teman yang nonton kalau di coffee shop talk, kenapa gue selalu di coffee shop talk selalu pakai baju barista, itu branding guys. Branding. Ya kan? Itu branding. Trademark dong. Iya dong, ya harus kan? kita. Your trademark. Karena kayak bagaimanapun juga kita
besar atau kecil kita udah jadi artisnya kan. Ya harus ada Iya. brandingnya lah guys. Harusnya. Jadi kayak punya prinsip gini, Mike. Apa jadi sebelum lu jualin apa yang lu punya, lu harus jual diri lu sendiri. Iya, harus lu jual pede, diri lu ya sendiri. kan? Lu punya seseorang yang bisa selalu inget kan. Orang kalau lupa nama gue, Exactly. yang rambutnya pink, yang rambutnya Exactly. merah, bener nggak lo? Ya Exactly, kan, lu lupa iya. nama gue kadang mungkin Nggak, pertama. aku ingat Bu. Ah, iya. Aku ingat. Jangan salah jawab, Jadi, lu jangan salah jawab. Jadi orang inget yang kayak, oh ini, gue Oh, ya lupa rambutnya namanya. nggak pernah sama warnanya. Iya, rambutnya warnanya ini gitu. Jadi kan Yoi, yoi. trademark dari diri sendiri, Iya, baru iya. kita trademarkin jualan kita. Jadi gitu. ini sebenarnya kelas bisnis, Ini bukan kelas kopi shop bisnis, talk. Enggak lah, ngobrol santai terus ada bisnisnya sedikit Siap. lah ya. Gitu ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang nonton jangan lupa kalau ada pertanyaan-pertanyaan menarik yang lu mau tanyain tapi kita belum sempat ngobrolin di sini, silakan langsung drop your comment below. Nanti dengan senang hati ya pastinya ya. Gua akan kasih tau ke Ibu Irma dan Ibu Irma mungkin juga bisa coba bantu jawabin atau mungkin kalau memang rame komentarnya rame kita bikin sesi 2. Ya kan? Tapi di sesi 2 itu gua akan pakai baju Doraemon atau pakai baju Dorami. Pakai baju. Lo make sure beneran dandan kayak Doraemon ya. Iya. Jangan lupa kumisnya, Bo. Enggak, gua pakai baju Nobita aja. Kayak Nobita ya kan? Oh ya lebih gampang Iya, lebih ya. gampang baju kuning ya kan, celana coklat ya kan, itu lebih mudah. Kacamata udah ya kan, itu lebih mudah mungkin dibandingin gue jadi Doraemon, susah ya. Terus ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada, yakin ya? Gue mau nanya nih. Bu itu patung Doraemon di depan. Bisa dibawa pulang ya. Setiap kali Setiap kali ada tamu pasti, Bu boleh duplikat nggak? Saya mau satu, nggak bisa. Bayar Nggak, sini. tapi ini kalau duplikat berlicense bisa? Nggak bisa, karena kan itu memang kita punya properti dan hanya kita sebagai pemegang lisensi yang punya. Oke. Gitu. Kalau- Ada, kita dulu mungkin nggak tahu kalau yang fans base-nya tahu, dulu kita ada salah satu produk di saya lupa di mungkin salah satu lisensi di Hong Kong, dia bikin memang khusus private collection. Yes. Itu bisa cuman itu aja. Oke guys, jadi itu tadi barusan obrolan gue sama Ibu Irma ya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa langsung ya tadi itu yang tadi drop komen segala macam. Terus gue mau ngucapin thank you buat teman-teman yang udah nonton, thank you buat semua antusiasmenya, dan jangan lupa tetap sehat, tungguin Coffee Shop Talk berikutnya. Thank you ya Bu, thank you ya Bu. Thank you ya. Sama-sama. Oke. Thank Bye you. bye, bye bye guys, thank you ya guys, bye.